Sekarang kita akan dengarkan kembali lanjutan dari keterangan firman yang Ibu Sali sampaikan di sore hari. Silakan. Ya, baik. Luar biasa firman Tuhan hari ini, karena Tuhan mengajarkan kita untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, nah, saya katakan saudara bahwa Paulus waktu orang-orang ingin menangkap dia, ya, dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-6, ya, dia ingin katakan dulu waktu saya belum kenal Tuhan, memang betul saya adalah orang yang memang mengkhianati Tuhan dengan cara ingin membunuh jemaat-jemaat Tuhan, gitu ya, karena saya belum kenal Tuhan. Tapi sekarang saya kenal Tuhan, hidup saya benar-benar mengalami Tuhan. Nah gitu, ya. Nah ini yang perlu kita lihat. Sama mungkin dengan kita. Dulu kita siapa? Kita nggak kenal Tuhan. Kita punya kehidupan yang penuh dengan dosa, penuh dengan banyak sekali hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan tentunya, ya. Tapi saat kita mengenal Tuhan, pastikan saudara benar-benar mengenal Dia. Bukan dari kata orang saja, tetapi setiap firman yang kita dengar, setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, setiap kali kita dihadapkan dengan masalah, saudara memastikan bahwa ini adalah waktunya untuk iman saya mulai bertumbuh. Ini ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan. Waktu Paulus, ya, belum kenal Tuhan, ya, dia yang punya kuasa untuk membunuh orang-orang, ya. Jadi tidak ada dia mengasihi orang, dia tidak punya kasih itu, saudara, ya. Ada Paulus selama Saulus, dan sekarang jadi Paulus, ya. Bahkan mungkin dulu kita adalah namanya mungkin Sarai, ya, yang belum punya iman untuk mendengarkan kabar baik tentang iman dari Abraham suaminya yang akan punya keturunan. Tapi setelah dia menerima janji Allah bahwa kamu akan melahirkan seorang anak di masa kemustahilan, di mana mata manusia nggak mungkin, gitu ya, namanya berubah menjadi Sarah. Nah, disinilah yang saya katakan bahwa sebenarnya kehidupan kita ini, dalam perjalanan hidup kita ini, saudara, ya, usia kita yang berlangsung ini, harusnya kita punya tingkat kedewasaan dalam pengenalan akan Tuhan itu lebih dalam lagi, lebih tajam lagi. Nah, contoh dari satu tokoh yang kita pelajari hari ini tentang Paulus, bagaimana dia menunjukkan apa yang dia alami, ya, bahwa setelah aku bertemu, aku mendapatkan Yesus, aku mendapatkan juga kasih Yesus, kasih Tuhan yang besar. Dan dengan siapapun, bahkan dengan musuh-musuhnya dia pun, dia menunjukkan kasih itu. Nah, di hari-hari ini memang saya melihat bahwa inilah akhir zaman. Kita berkata bahwa akhir zaman masa yang sukar. Sukar itu soalnya bukan sukar kita akan makan, dapat makan, minum, enggak, karena Allah sudah menjamin makan, minum kita, jangan kamu khawatir soal makan dan minum. Allah pelihara kita. Tapi yang perlu kita khawatirkan yang ini nih. Apa sih sebenarnya yang perlu kita khawatirkan dalam arti konteks positif, saudara? Masa yang sukar itu adalah rupanya karakter orang semakin hari semakin menurun. Kita baca ayat ini, ya, di dalam Alkitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ini mengerikan sekali kalau kita akhirnya tidak punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudara akan menghadapi dan selalu ada dengan orang-orang yang memang yang ini yang kita khawatirkan. Karena apa? Orang baik itu susah kita temui hari-hari ini. Orang yang bimbing kita ke jalan Tuhan susah kita temui hari-hari ini. Orang yang nasihatin kita susah kita temui hari-hari ini. Tapi orang yang ada maunya, orang yang macam-macam, yang punya niat-niat yang gak baik, banyak, saudara. Ini yang sukarnya. Kita lihat rupanya apa. Sukar bukan soal makan dan minum sekali lagi, tapi sukar karena kita akan kesulitan mendapatkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini ayatnya. Kita baca sekali lagi dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Haleluya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai,
suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya. Jauhilah mereka itu. Nah, kenapa sampai Paulus menyampaikan pesan ini kepada anak rohaninya Timotius tentang ciri-ciri keadaan karakter orang di akhir zaman yang kita perlu menjauhinya? Kenapa? Supaya kita nggak jadi sama dengan orang-orang seperti itu dalam karakternya yang tidak mengenal Tuhan. Itu ciri-ciri yang disampaikan dari ayat pertama sampai ayat 5, ciri-ciri orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan itu ada pada Paulus mungkin dulu, ya. Tapi setelah dia bertobat, dia mengalami Tuhan, dia berkata, kehidupanku sekarang adalah aku mengalami Tuhan. Hidupku berubah oleh karena Tuhan, ya. Nah, dikatakan, ya, mereka tidak mempedulikan agama. Artinya, mungkin di dalam gereja, contoh ya, kita melayani, tapi kita nggak ngerti kenapa kita melayani. Mungkin betul kita istilahnya ikut juga bakti sosial, tapi kita nggak ngerti kenapa ya kita memberi ini kepada orang, nah gitu loh. Nah, ini artinya sikap dari karakter kedewasaan spiritual seseorang, kita semakin sulit mendapatkan dari ini. Karena akhir-akhir zaman orang akan mencari apa yang menjadi kepentingan diri sendiri. Sikap egois orang akhir zaman itu semakin banyak, saudara. Ya, tetapi bagaimana kita membawa diri kita? Makanya penting sekali firman Tuhan hari ini. Bisa nggak kita tetap bersukacita di dalam Tuhan? Itu adalah kekuatan kita, supaya kita nggak akan termakan dengan cara-cara hidup orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan bahkan kita menjadi orang-orang yang jadi rapuh dalam iman. Nah, ada 3 hal yang saya sampaikan saudara pada hari ini. Kenapa orang tidak bisa bersukacita dalam Tuhan? Ya, poin yang pertama adalah, ya tentu mereka mau lihat masalah lebih besar dari Tuhannya. Yang poin kedua, ini ada kaitannya. Kenapa bisa melihat masalah lebih besar pada Tuhannya? Karena iman mereka tidak bertumbuh. Nah, itu yang kedua. Ini ciri-ciri orang yang imannya nggak bertumbuh. Karena ketika ada masalah, langsung hadapi masalah, lihat masalah, dan lupa berdoa, kan begitu. Lupa untuk menanyakan Tuhan, lupa untuk mencari hamba-hamba Allah, diskusi apa yang saya lakukan, lupa, karena pakai kekuatan sendiri. Ya, ini kan akhir zaman, ciri-ciri orang akhir zaman sangat jelas sekali adalah ego, mementingkan diri sendiri, tidak tahu berterima kasih, menyombongkan diri, menyalahkan orang, melihat kesalahan orang lain. Ini bayangkan ya, wow, karakter orang di akhir zaman semakin bobrok. Oleh karena itu, kenapa kita tidak bisa bersukacita? Tadi kita mau lihat masalah itu lebih besar. Yang kedua, karena ini tanda dari iman kita yang tidak bertumbuh. Dan yang ketiga, kita membiarkan masa lalu kita itu masih ada. Tanpa sadar, orang-orang yang tidak bisa terima, ya, saat dia dicaci maki, saat dia diceritain, saat dia mungkin punya niat nggak sampai, lalu dia mulai membalas apa yang orang akan buat dia. Ini sebenarnya ada tanda-tanda ciri-ciri dari masa lalu yang belum terselesaikan. Mungkin masa lalunya masih banyak kepahitan, masih banyak duka, masih banyak hal-hal yang dia bawa, sehingga dia melihat apa yang dia alami, dia perlakukan juga sama kepada orang lain. Jadi sangat jelas sekali ya, kenapa sampai orang tidak bisa bersukacita dalam Tuhan. Ya tentu yang pertama, dia melihat masalah itu terlalu lebih besar, dia lupakan Tuhan. Nah, mengapa bisa begitu? Kenapa bisa melupakan Tuhan? Ya, karena ini tanda dari ciri-ciri iman yang tidak bertumbuh atau tumpul. Dan yang ketiga, dia sedang membiarkan hidup masa lalunya belum terselesaikan. Ini berarti ciri-ciri orang yang belum lahir baru. Ya, Saulus berubah menjadi Paulus. Dia mengenal, yang kuinginkan adalah mengenal akan Tuhan. Dia ingin menerima kuasa Tuhan yang luar biasa.
Nah, sekarang bagaimana cara dan ciri-ciri orang yang bisa menerima sukacita surgawi? Yang pertama, ya tentu yang pertama adalah dia mengenal Tuhan. Setiap kali dia melihat masalah, ini ciri-cirinya ya. Dia melihat masalah yang pertama apa? Dia mengenal Tuhan, ya, mengenal Tuhan. Kalau mengenal Tuhan itu berarti kalau dia melihat masalah, dia melihat bahwa ini ada cara dan maksud Tuhan untuk membuat dia semakin dewasa, semakin kaya, semakin luar biasa dalam iman. Nah itu. Ya, luar biasa. Mengapa dia bisa bersukacita dalam Tuhan? Karena dia mengenal Tuhan. Sehingga waktu dia menghadapi masalah, dia tahu di balik semuanya, seperti Ayub katakan, ya, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan muncul seperti emas. Ini orang yang kenal Tuhan banget. Jadi nggak taruh masalah lebih besar, tapi Tuhanku lebih besar. Jadi dia melewati masalah itu, dia berkata, oh semua ini Tuhan sedang merancang, datangkan kebaikan bagiku. Aku diuji, aku akan muncul seperti emas. Ini tanda orang mengenal Tuhan. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri orang yang bisa bersukacita di dalam Tuhan? Dia dilimpahi dengan kasih Tuhan. Ini jangan anggap sepele. Orang yang kalau sudah dilimpahkan dengan kasih Tuhan, itu hidupnya udah beres. Dengan dirinya sendiri sudah beres, saudara. Udah beres. Kenapa? Kenapa dia bisa terima dan limpah dalam kasih Tuhan? Ya tentu dia tahu waktu dia berbuat dosa, ya, dia nggak mendapatkan anugerah. Dia karena jauh dari Tuhan, dia tidak bisa istilahnya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tapi dia datang minta ampun dan dia menerima kasih karunia Tuhan. Maka disitulah kasih Tuhan melimpah. Karena kasih Tuhan melimpah di dalam dia, maka kalau ada orang berbuat salah kepada dia gampang juga mengampuni. Tapi orang-orang yang belum limpah dalam kasih Tuhan belum bisa terima. Orang buat salah itu nggak bisa terima. Coba saudara pahami dan cek gini. Karena kalau kasih Tuhan, ya saudara ya, orang yang bisa mengampuni sederhana. Orang yang bisa mengampuni adalah orang yang sudah menerima pengampunan Tuhan. Are you serious? Apakah saudara sudah terima pengampunan Tuhan? Karena kalau kita sudah menerima pengampunan Tuhan, maka orang yang bersalah pun kita bisa mengampuni dia. Itu pasti. Dan yang ketiga, kenapa kita bisa bersukacita di dalam Tuhan? Karena kita tahu itulah sumber kekuatan kita. Enggak kemana-mana. Kekuatan kita itu hanya di dalam Tuhan. Maka saat kita dengar firman-Nya, kita ingat firman-Nya, kita bersukacita, kita kuat. Kekuatan kita itu adalah di dalam firman-Nya. Jadi mari hari ini, saudara, apakah saudara sudah benar-benar mengenal Dia? Kalau saudara mengenal Dia, saya percaya kita menerima ciri-ciri 3 tali, ya. Kita bersukacita dalam Tuhan karena kita mengenal Tuhan dan kita tahu rancangan-rancangan di balik masalah itu untuk kebaikan kita. Yang kedua, kita limpah dalam kasih Tuhan. Dan kalau kita limpah dengan kasih Tuhan, maka kita akan berikan buat dunia yang sedang porak-poranda ini, yang sedang krisis kasih, kita berikan kepada mereka dengan cuma-cuma karena kita sedang mengalami dan tinggal dalam kasih Tuhan. Yang ketiga, kita ngerti banget tidak ada kekuatan yang lain selain kekuatan kita itu hanya di dalam Tuhan. Makanya kita tetap bersukacita di dalam Dia. Haleluya. Baik, Joseph masih di program Happiness Moment di kesempatan sore hari ini, dan masih saya juga buka di line interaktifnya di 085311665300 di 085311665300. Kita kembali.